Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, terima kasih sudah berkunjung kembali ke channel ini. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian ya. Kali ini aku ingin menceritakan tentang pengalaman horor mantan aku waktu zaman kuliah. Jadi mantan aku ini orang Jakarta, terus kuliah di Yogyakarta. Kami satu kampus dan satu jurusan juga. Namun mantan aku ini 3 tahun di bawah aku. Jadi dulu kami kenal sebelum dia masuk kuliah di kampus aku. Kita kenal lewat media sosial, yang kebetulan aku kenal dengan kakaknya yang sudah jauh lebih dulu kuliah dan tinggal di Yogyakarta. Singkat perkenalan kami di media sosial, karena sudah saling tertarik maka kami memutuskan untuk berpacaran. Pada tahun 2016, mantan aku ini datang ke Jogja untuk mengikuti tes pendaftaran mahasiswa baru di kampusku. Sudah sewajarnya aku nemenin dia untuk tes SBMPTN waktu itu. Setelah mendaftar untuk ujian, aku pun lanjut mengantarkan dia untuk keliling-keliling melihat prodi yang akan dia masuki besok. Dia terlihat sangat senang dan cocok dengan segala fasilitas yang ada di prodi kampusku ini. Dia berharap sekali untuk bisa lolos SBMPTN dan bisa melanjutkan berkuliah di sini. Setelah selesai memutari prodi kampusku, kami pun lanjut jalan-jalan ke kota Jogja untuk sekedar nongkrong dan nonton bioskop. Setelah itu, waktu sudah semakin larut, aku bujuk dia untuk aku antarkan pulang. Aku antarkan dia pulang ke kontrakan kakaknya yang berada di Bantul, Yogyakarta. Jadi jarak kampusku ke Bantul ini cukup lumayan jauh ya, sekitar 45 menit. Sampailah aku di kontrakan kakaknya. Kalian sudah pulang? Tanya kakaknya kepadaku. Iya mas, Ima, maaf agak terlambat pulangnya karena tadi habis nonton bioskop. Aku jawab seperti itu. Ya sudah, gak apa-apa, silahkan masuk dulu, kata kakaknya sembari mempersilahkan aku untuk masuk ke kontrakannya terlebih dahulu. Nonton apa kalian? Aku jawab, kita nonton Avengers mas. Kami pun ngobrol terlebih dahulu sebelum aku pamit pulang. Namun aku merasakan ada yang aneh dan suasana kontrakan kakaknya ini sedikit mungkin singup dan creepy seperti itu. Pertama aku melihat ada seperti bercak merah, entah apa pun itu, berada di tembok dapur kontrakan kakaknya ini. Dapur yang gelap, minim sekali penerangan, dan terasa penuh seperti banyak orang ada di dalam seperti itu. Jadi kontrakan ini berada di tengah perdesaan di kampung Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Merasa sudah semakin malam, aku pun pamit pulang ke kakaknya. Aku pulang ke rumahku lewat jalur yang sedikit berbeda ketika jalan ke kontrakan kakak mantan aku ini tadi. Pertama, aku lewati jalan setapak tengah sawah yang sangat gelap. Perasaanku sudah merasa tidak enak. Aku cepatkan laju motorku. Setelah melewati sawah yang gelap tadi, aku masuk ke gang jalan tembus Jalan Raya Bantul. Namun sekitar 200 meter aku masuk gang tersebut, bulu kuduku tiba-tiba merinding. Aku mencium bau wangi bunga melati yang sangat menyengat. Seketika merinding semua seluruh badanku. Waktu itu sekitar jam 11 malam aku lewati jalan itu. Aku tidak berani terlalu cepat melajukan motorku karena jalanan sangat gelap dan motorku tidak terlalu terang juga lampunya. Maklum motor tua. Aku laju motorku sambil menahan rasa takut karena bau wangian tersebut. Semakin lama semakin bau melati itu hilang. Hati merasa sedikit lega. Namun baru saja hati ini merasa tenang karena tidak mencium bau wangi melati tadi. Tiba-tiba berganti dong baunya seperti bau singkong bakar. Dan seketika aku menoleh ke sebelah kiri. Astaga, ternyata yang aku lewatin barusan adalah pemakaman.
Aku palingkan pandangan ke depan, sedikit menunduk melihat jalanan yang gelap itu. Motorku berasa berat, seperti ada yang membonceng di belakang. Aku tidak berani menoleh maupun melihat kaca spion ke belakang. Setelah kurang lebih jalan 500 meter, akhirnya aku melewati jalan kecil yang gelap dari pemakaman itu tadi. Sedikit gemetar dan lemas badanku karena aku sudah sampai di jalan raya arah pulang ke rumah. Sesampai di rumah, seperti biasa aku teleponan dengan mantan aku kala itu. Ya, karena sudah menjadi kebiasaan, karena sebelum kami ketemu ini kita LDR. Aku ceritakan gimana perjalanan pulang aku tadi, lalu aku bertanya, "Yang, kok kontrakan kakakmu agak serem ya? Suasananya singup gitu." Tanyaku kepada mantanku, lalu dia menjawab, "Oh, kamu juga ngerasain begitu ya?" "Iya, berarti gak cuma aku ya yang ngerasain kayak gitu tadi di kontrakan kakak kamu." "Iya yang, aku takut sebenarnya nyeritain." "Cerita apa sih? Ceritain aja. Nanggung udah kayak gini juga jadi cerita." Kamu pasti merasa aura yang berada di dapur ya?" "Iya bener, kamu juga ya?" "Iya, jadi di dapur itu memang dari pertama kakakku ngontrak di sini sudah singup banget di dapur. Bahkan lampunya pun sudah diganti kakakku berkali-kali, tapi sering putus, gak tahu kenapa. Lampu yang dipasang di dapur itu selalu gak kuat lama putus. Kalau gak putus ya pasti terus meredup dan suka mati menyala sendiri. Terus pernah tuh sama kakakku diadain doa bareng teman-temannya di kontrakan ini. Gak lama setelah itu, mungkin malamnya kakakku ngeliat tembok yang di dapur itu seperti ada rembesan cairan warna merah. Dan ketika dicek oleh kakakku, seperti bau anyir, amis seperti darah semacam itu. Aku takut sumpah, merinding menyeritainnya. Lah, iya makanya aku penasaran kenapa di bagian tembok dapur itu ada bercak merah. Ternyata pernah kejadian begitu ya? Iya, serem. Udah aku takut, mana aku masih tidur di sini juga. Ya udah, maaf ya. Cukup ceritanya. Jawabku menutup teleponku dengan mantanku kala itu. Jadi kontrakan ini dihuni oleh 3 orang. 1 kakak mantan aku ini dan 2 lagi teman kuliah kakak mantanku ini. Mereka sebenarnya belum lama pindah ke kontrakan itu. Sebelumnya mereka juga ngontrak tidak jauh dari kontrakan yang kala itu ditempati. Karena kontrakan yang lama mahal dan setiap tahunnya minta naik harga, akhirnya pindahlah mereka ke situ. Karena harganya yang jauh lebih murah, walaupun kondisinya tidak sebagus kontrakan yang lama. Namun mereka pun tak sampai 1 tahun memutuskan untuk pindah lagi dari kontrakan itu. Karena pernah kakaknya mantan aku ini dikasih tahu oleh salah satu warga di sana. Kata warga itu, "Mas, yang ngontrak di rumah itu ya?" "Iya pak, kenapa ya?" "Wah, hebat mas berani tinggal di situ. Emangnya ada apa pak?" "Loh, mas gak dikasih tahu sama pemilik rumahnya?" "Dikasih tahu apa ya pak? Saya tidak pernah diceritain apa-apa." "Itu rumah sudah lama kosong mas. Dulu pernah juga mau dijual, cuma belum laku-laku aja. Emang dari dulu dikontrakan sama yang punya. Tapi pernah ada kejadian yang tidak mengenakan mas. Rumah itu pernah dipakai bunuh diri oleh mahasiswa yang pernah ngontrak di situ. Tepatnya mahasiswa yang bunuh diri ini menggantungkan dirinya di dapur rumah itu mas." Saya jadi merinding mas kalau menyeritain itu, karena saya salah satu warga yang ikut evakuasi jenazahnya kala itu. Astaga, pantas aja pak, di dapur itu suasananya aneh banget. Oke, makasih banyak ya pak infonya. Iya mas, sama-sama. Untung masnya nggak kenapa-napa ya tinggal di situ. Iya pak, alhamdulillah nggak kenapa-napa pak. Cuma emang sering dapat gangguan aja.
Setelah mendapat cerita itu, mereka pun memutuskan pindah kontrakan walaupun masa sewanya belum habis. Alih-alih nyari yang lebih murah, malah harus keluar budget lebih. Masa liburan pun habis. Mantan aku pulang dulu ke Jakarta sambil menunggu pengumuman hasil dari tes SBMPTN kemarin. Kurang lebih sebulan hasil tes SBMPTN pun keluar. Mantan aku ini keterima di jurusan yang dipilihnya, yaitu prodi dan kampusku. Senang banget. Akhirnya kita pun bisa dekat terus, tidak harus LDR lagi. Mantanku pun ke Jogja lagi dan dengan papa mamanya untuk mencari kos-kosan. Aku pun ikut mencarikan info kos-kosan terdekat dari kampusku itu. Singkat cerita, ketemulah kos yang pas. Lokasinya cuma belakang kampus dan tempatnya juga baru aja dibangun dan sangat bagus. Harganya pun lumayan lah. Jadi wajar dengan harga segitu mendapatkan lokasi dan kondisi kos yang sangat nyaman. Kos ini mempunyai 3 lantai, sangat besar memang. Dan mantan aku dapat kamar di lantai 2. Kos ini katanya juga sudah penuh yang pesan, jadi mantan aku ini jadi pemesan terakhir. Bulan pertama tinggal di kos tersebut tidak ada masalah apa-apa. Terbilang sangat nyaman. Mendapat kos yang baik juga di situ. Namun setelah bulan kedua, mantan aku ini mulai merasakan aura-aura yang tidak enak. Kejadian ini bermula ketika mantanku pernah dirampas HP-nya ketika pulang kuliah. Jadi dia jalan pulang sambil main HP. Tiba-tiba ada yang merampas HP-nya dari belakang lalu kabur dan tidak terkejar. Sudah lapor polisi setempat juga, namun tidak ada kelanjutan apa-apa. Otomatis mantanku sedih. Dia pulang ke kamar kosnya menangis kenapa harus mengalami kejadian tidak mengenakan seperti itu. Ketika mantan aku menangis di kamar kosnya malam itu, dia merasa mendengar ada suara tangisan lain yang terdengar dari arah luar jendela kamarnya. Mantanku pun berhenti menangis. Dari suasana hati yang sedih mendadak menjadi tegang dan penasaran dengan suara lirih tadi. Suara tangisan wanita itu merintih, lirih tapi terdengar jelas. Dia beranikan diri membuka tirai jendelanya dan tidak ada siapa-siapa juga. Merasa ada yang aneh, mantanku pun memutuskan untuk tidur. Singkat cerita, HP yang hilang pun sudah diganti baru oleh kakaknya. Seperti biasa, walaupun seharian kita sudah ketemu di kampus, malam hari kita masih lanjut teleponan sampai tidur. Maklum, lagi bucin-bucinnya kala itu. Mungkin sekitar malam ketiga setelah malam mantan aku diganggu suara aneh itu, pas kita lagi teleponan, dia pun baru teringat pernah kejadian diganggu suara tangisan di kosan. Dia pun ceritakan kepadaku kejadian itu. Katanya di malam setelah ada suara tangisan itu, beberapa kali juga mantan aku mendengar suara ketukan pintu ataupun kunci almari yang tiba-tiba goyang sendiri. Sumpah sih merinding karena kosan itu besar dan belum semua penghuni mengisi kosan tersebut. Karena kosan baru, jadi calon-calon penghuni kos yang sudah pesan pun masih banyak yang belum pindah ke situ dari kosan lama mereka. Mantan aku baru berdua dengan temannya asal Kediri. Malam berikutnya mantan aku tiba-tiba telepon sambil menangis. Kutanya kenapa? Katanya dia baru saja mendengar suara wanita cekikikan tepat di luar jendela kamar kosnya. Mungkin salah dengar kamu, aku bilang. Enggak mungkin. Itu suara keras banget, jawab mantan aku. Yaudah, coba sekarang kamu samperin teman sebelah kamar kamu dulu, minta temenin. Dia pun ke kamar sebelah temannya yang asal Kendari itu. Ketika mantanku menceritakan kejadian itu, ternyata teman asal Kendari itu pun juga mengalami hal yang sama. Alhasil mereka memutuskan untuk bareng-bareng saja dulu tidur satu kamar karena memang baru mereka berdua yang tinggal di situ. Namun sebelum itu, aku minta mantan aku fotokan jendela kamar kosnya. Dia kirim aku 2 foto. Sumpah merinding aku kalau ingat ini lagi. Sayang fotonya sudah hilang di HP yang lama.
Jadi di foto yang pertama, foto itu nampak seperti tertutup kain putih tipis sekali, semacam blur tapi bukan blur. Lalu aku bilang, foto ini yang jelas, ke arah luar jendela, bukan yang tertutup tirai seperti itu, kataku. Dia bilang, itu bukan tirai. Tirai udah aku buka, gak tahu juga kenapa ada semacam kain putih menutupi begitu. Lalu difotolah yang kedua kali, baru mendapatkan hasil yang jelas. Lalu 2 foto itu aku kirimkan ke temanku yang indigo. Kaget aku mendengar jawaban teman indigoku itu. Ya benar, kos pacar kamu ini angker. Foto yang pertama, kenapa ada kain putih menutup itu adalah baju yang dikenakan si sosok ini yang tak sengaja tertangkap kamera pacar kamu. Yang kedua, tidak terlihat apa-apa kan? Tidak ada semacam kain putih yang menutup. Jadi kosan pacar kamu ini baru saja dibangun di tanah yang digunakan itu adalah tanah dulu bekas pembuangan bayi, dan ada beberapa mayat yang ditemukan di sana juga. Kejadian itu sudah sangat lama sekali, mungkin sebelum kemerdekaan Republik Negara Indonesia kita. Sosok yang mengganggu pacar kamu ini adalah satu wanita dan satu laki-laki yang memang tinggal di sana sudah cukup lama, tapi bukan penghuni asli, melainkan buangan dari tempat lain. Aku ceritakanlah ke mantan aku tentang hasil penglihatan dari teman indigoku ini. Semakin kuatlah mantanku untuk bertekad berpindah dari kos tersebut. Akhirnya dia memutuskan untuk menumpang terlebih dahulu di kos teman satu jurusannya, sementara karena teman yang asal Kendari itu pun sudah tidak lanjut kos di sana karena harus pulang ke Kendari karena ada permasalahan pribadi. Mantan aku tidak berani tinggal di kos sendiri sebesar itu dan semenyeramkan itu. Dia pun numpang sementara di kos temennya. Lumayan cukup jauh sih lokasinya dari kampus. Kos ini ada 3 lantai juga, tapi bangunannya berbentuk letter U. Jadi kamar satu dan yang lainnya saling berhadapan. Kosannya pun sudah penuh penghuni, jadi ramai teman-teman di sana. Dan aku merasa nyaman untuk sementara di sana sambil mencari kosan terbaru. Entah ada aura apa pada diri mantan aku ini. Pernah kala itu teman kosnya mau nongkrong keluar sama teman daerahnya. Mantan aku diajak untuk join, tapi dia tidak mau, memutuskan untuk di kos saja. Mantanku pun tinggal di kos temannya sendiri. Semakin malam kok temannya tidak balik-balik ke kos. Mantanku pun menghubungi temannya, bertanya untuk pulang jam berapa. Mungkin bakal sampai larut, jawab temannya. Lalu mantan aku pun memutuskan untuk menyusul saja, karena entah kenapa dia merasa tiba-tiba aura di kos itu mendadak singup dan aneh, tidak seperti biasanya atau pertama kali waktu dia datang ke sana. Oke, jawab temannya. Nanti biar temanku jemput kamu di kos. Mantanku menunggu teman dari teman kosnya ini yang akan menjemput tadi. Lama dia menunggu, hampir kali sejam menunggu. Sembari menunggu ini, dia merasa kok seperti ada orang di depan pintu kamar kos temannya ini. Namun mantan aku pun gak berani untuk ngecek ke depan kamar. Lama tak kunjung datang jemputan dari temannya, dia pun nelpon temannya menanyakan sampai mana teman yang katanya mau jemput ini. Belum lama dari itu, temannya pun memberi kabar kalau sudah sampai. Akhirnya mantanku pun berani keluar dan lanjut ikut nongkrong sama temannya. Sesampainya di kafe, temannya yang jemput ini tadi baru mulai cerita kenapa dia lama sekali jemputnya. Sebenarnya dia sudah sampai dari tadi, cuma dia takut untuk masuk. Katanya dia melihat ada sosok wanita tinggi, pakai baju putih, rambut panjang, berdiri tepat di kamar kos mantan aku ini. Dia melihat itu dari pinggir jalan depan gerbang kos-kosan itu. Teman yang jemput ini takut untuk masuk, memutuskan untuk mondar-mandir dan kembali ngecek apakah sudah tidak ada sosok itu. Setelah tidak ada,
Baru dia memutuskan untuk masuk dan ketok pintu kamar kos temannya itu. Pantas, kenapa mantan aku merasa seperti ada orang di depan pintu kamar kos itu. Apes, ternyata numpang kos yang jauh dari gangguan goib ternyata sama aja. Akhirnya pemilik kos mantan aku pun memberi kabar kalau bakal diganti di kos-kosan yang satunya yang tidak jauh dari kampusnya juga. Dan sudah ramai penghuni. Akhirnya singkat cerita, mantan aku pun pindah di kos-kosan yang baru dan tidak mendapat gangguan lagi. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian ya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.